Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan kode program dari Fine-Tuning Qwen3 1.7b, yaitu mengambil dari 3 dataset, 3 adapter, dan Gradio. Nah, tujuan untuk melakukan program ini adalah untuk melatih 3 adapter low era yang berbeda dari 3 dataset yang berbeda. Nah, untuk alurnya seperti dataset customer service dilatih menjadi adapter khusus jawaban layanan pelanggan. Kemudian data sentimen dilatih menjadi adapter khusus klasifikasi sentimen. Kemudian dataset ekstraksi informasi dilatih menjadi adapter khusus keluaran JSON. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja untuk menjelaskan pada sel 1 dan sel 2. Nah, pada sel 1 dan sel 2 ini adalah sel untuk instalasi dan setup. Nah, di sini terlihat pada codingannya itu pip install. Nah, yaitu menggunakan library transformer terbaru PEV untuk efisiensi parameter di sini. Untuk efisiensi parameter, kemudian TRL untuk supervised fine tuning. Nah, kemudian output pentingnya yaitu pastikan CUDA bersifat true kalau agar training berjalan cepat di GPU-nya. GPU Tesla T4. Nah, kemudian kita lanjut untuk manajemen dataset, yaitu ada di sel 3 dan sel 4. Nah, untuk di sel 3 ini, ketika kita ngerunning, maka pada outputnya kita diharuskan untuk mengupload 3 dataset tersebut. Yang mana di sini ada dataset instruksi customer service, sentimen klasifikasi, dan informasi ekstraksi. Nah, kemudian untuk nomor 4 yaitu melihat contoh data dari setiap case-nya. Nah, kolom sistem berisi peran atau kayak jawaban model. Kemudian user berisi pertanyaan. Kemudian asisten berisi jawaban target yang ingin dipelajari oleh model. Nah, kemudian kita lanjut ke konfigurasi training dan QLoRa pada sel 5 dan 6, yang mana kita menggunakan quantization 4 bit NFA, quantization 4 bit. Nah, jika GPU tersedia. Nah, kemudian ini memungkinkan untuk model 1,7 miliar parameter untuk masuk ke memori GPU yang terbatas tanpa kehilangan banyak performanya. Jadi kayak lebih menghemat gitu, lebih menghemat performanya. Nah, kemudian pada sel 7 yaitu helper untuk menjalankan fine-tuning per case-nya. Nah, pada sel ini training dilakukan per case. Setelah selesai, fungsi zip adapter membungkus hasil training dalam bentuk zip. Nah, jadi sebelum menjalankan beberapa training pada case 1, 2, dan 3, maka kita harus diwajibkan untuk menjalankan training untuk menjalankan helper.
pada sel 7. Kemudian baru kita menjalankan sel 7A. Itu untuk outputnya kita akan menghasilkan sebuah zip. Nah, itu zip itu adalah hasil dari bungkusan hasil trainingnya. Begitu juga di sel 2, 7B dan 7C. Karena tadi sebelumnya saya sudah mendapatkan zipnya, maka saya tidak menjalankan kembali 7A nya, karena setiap sel untuk training case ini butuh waktu lebih kurang 1 jam lebih. Oleh karena itu saya melanjutkan ke selain. Pada sel 8 ini sebenarnya opsional, dan untuk sekarang saya juga tidak bisa menjalankannya karena untuk mendapatkan hasil output yang sesuai dengan kode yang ada pada sel ini, kita harus ngerunning salah satu dari ketiga case di training di atas. Karena saya tidak menjalankannya karena membutuhkan waktu yang lama, oleh karena itu pada sel opsional ini saya tidak bisa menjalankan codingannya. Nah, oleh karena itu saya akan menjelaskan sedikit. Nah, pada sel 8 ini ada load based model untuk membandingkan. Nah, sel ini dipakai jika adapter sudah tersedia di folder output pada runtime yang sama, yang mana di mode sekali lalu adapter ditemukan akan dipasang. Bagian ini cocok dipakai setelah selesai training minimal 1 case. Karena 1 case pun tidak saya jalankan, maka oleh karena itu ini tidak bisa dijalankan alias error. Begitu juga pada sel 9, yaitu menjadi fungsi generate jawabannya, yaitu pada sel ini menyimpan untuk menyiapkan fungsi inferensinya perlu akan dibungkus dengan C template Qwen agar formatnya sesuai dengan cara model menerima percakapan. Nah, kemudian pada sel 10 ini juga opsional, namun untuk tujuannya itu untuk kegunaannya itu gradio dari adapter di runtime. Bagian ini menjalankan gradio jika adapter masih ada di folder output. Nah, pilih adapter dari dropdown, kemudian tulis prompt, lalu membandingkan 2 jawaban. Nah, ketika menjalankan program ini akan terbagi 2 kolom, kayak kolom kiri dan kolom kanan, yang mana yang kiri itu adalah raw, model raw tanpa adapter, yang kanan adalah dengan adapter fine tuning yang sudah dipilih. Kemudian untuk yang 11 masih opsional, yaitu load adapter setelah runtime restart. Nah, dipakai jika runtime masih memiliki folder output. Nah, variabel Python di memori sudah hilang karena kernel restart. Kemudian di sini ada beberapa petunjuk, yaitu mengubah load adapter from this menjadi true. Kemudian menjalankan sel, lalu lanjutkan ke gradio jika folder. Nah, kita coba jalankan apakah bisa. Masih belum bisa. Oke, kita akan lanjut. Catatan troubleshooting. Nah, oke, kita lanjut aja. Baik, selanjutnya ada di sel 13, yaitu untuk mengupload 3 adapter zip. 3 adapter yang sudah membungkus hasil dari training tadi dalam bentuk zip. Oke, kemudian kita harus mengupload 3 file zip tadi, kemudian akan diproses. Proses ekstraksinya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya sudah dari tadi menjalankan juga baru selesai satu zipnya. Oleh karena itu kita masih belum mendapatkan hasil dari running pada sel ini. Baik, kemudian lanjut di sel 14, yaitu untuk menjalankan gradio dari 3 adapter upload.
Nah, di sini juga akan menampilkan dua kolom seperti tadi di sel berapa tadi. Nah, kemudian di sini ketika ngerunning kita akan pilih adaptor pada drop down-nya, kemudian mengisi prompt lalu mengklik tombol dibandingkan. Oleh karena itu, model raw dan model dengan adaptor yang akan dijalankan dari base model yang sama, sehingga perbedaannya berasal dari adaptor fine-tuningnya. Maka kita akan bisa melihat beberapa perbedaannya pada output. Karena di sini masih error, kita tidak bisa menjalankannya karena butuh output atau hasil dari running di sel 13 itu selesai. Karena ini masih butuh waktu yang lama, oleh karena itu saya akan menjelaskan beberapa hal sedikit tentang di sel 13 ini. Nah, baik, sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.